Halo dan selamat datang di Jepangan Channel. Ya, kali ini kita akan membacakan semua berita-berita yang telah kami rangkum menjadi satu dan secara ringkas untuk teman-teman sobat Jepang sekalian agar informasinya bertambah tentang pop culture di Jepangan. Di antaranya ini bakal ada berita tentang Hayao Miyazaki, kemudian sampai ke berita-berita tentang collab-collab game yang akan berlangsung. Oke, langsung saja kita ke berita pertama, yaitu di sini ada dari Hayao Miyazaki yang kemarin sempat diberitakan oleh pemberitaan Jepang, di mana hasil wawancaranya sempat disebar oleh pemberitaan tadi tentang tanggapan beliau mengenai kesuksesan film Kimetsu no Yaiba. Bagi yang belum tahu siapa itu Hayao Miyazaki, beliau adalah animator dan membuat film dari studio Ghibli. Dengan karyanya yang paling terkenal adalah Spirited Away pada 2001, yang menuai penghargaan paling bergengsi yaitu Oscar pada tahun 2003 sebagai film animasi terbaik. Sampai sekarang, hanya animasi Spirited Away yang satu-satunya menjadi animasi Jepang yang mampu memperoleh piala Oscar. Nah, dalam wawancara yang tadi, Smart Flash dikatakan kalau film Kimetsu no Yaiba akan mampu melewati pendapatan film Spirited Away yang tayang pada tahun 2001 lalu. Namun, Hayao Miyazaki menimpali, dia sama sekali nggak peduli akan hal itu. Dia juga berkata sudah lama tidak menonton film dan TV akhir-akhir ini. Dalam wawancara tersebut juga beberapa kali Hayao Miyazaki sudah menyinggung atau meminta izin untuk membuang sampah kepada pihak media. Namun pihak Smart Flash terkesan seperti agak memaksa, dan itu membuat Hayao Miyazaki sedikit kesal. Film karya Hayao Miyazaki, Spirited Away yang tayang pada 2001, memperoleh pendapatan sebesar 30,8 miliar yen. Ini merupakan pendapatan super besar di mana waktu itu akses internet dan teknologi belum sehebat sekarang. Tapi yang perlu diketahui adalah film Spirited Away tayang kurang lebih dalam setahun di bioskop Jepang. Apakah film Kimetsu no Yaiba mampu mengalahkan film Spirited Away? Ya, mungkin itu bisa saja terjadi ya, karena dalam waktu 24 hari, film Kimetsu no Yaiba mampu meraup pendapatan sekitar 20 miliar yen secara domestik, dan itu belum dihitung penayangan secara global atau worldwide. Ada satu akun Twitter yang bernickname Sandman mengatakan bahwa Kimetsu no Yaiba Harassment menjadi tren di Jepang saat ini. Tren ini mencuat ke publik dan pernah masuk ke dalam salah satu acara TV di Jepang. Orang Jepang menyebutnya dengan sebutan Kimehara untuk fans Kimetsu no Yaiba yang terkesan kasar dan arogan kepada penikmat anime yang sama sekali tidak menikmati atau menonton anime Kimetsu no Yaiba. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebutan Kimehara masuk ke dalam salah satu acara TV di Jepang yang tulisan yang ada di layar menunjukkan beberapa perilaku fans Kimetsu no Yaiba atau Kimehara ke fans anime lain. Bisa ditranslate tulisan yang pertama kurang lebih seperti kamu belum nonton ya, ayo kita lihat. Jadi berkesan memaksa untuk menonton film Kimetsu no Yaiba seperti itu. Terus kemudian yang tengah itu kayak mengejek-ngejek gitu, ternyata ada ya yang nggak nonton film Kimetsu no Yaiba. Terus yang paling bawah ya mulai menyela selera orang seperti itu. Anime lain membosankan, tidak ada yang sebagus KNY. Sangat disayangkan ya. Selanjutnya ada berita tentang perilisan anime baru nih. Yang pertama, akan ada animasi adaptasi dari manga Uji Ranaide Nagatoro-san yang bakal mulai disiarkan pada musim spring 2021. Cast-nya antara lain Uesaka Sumire sebagai Nagatoro, Yamashita Daiki sebagai Senpai, kemudian ada Komatsumi Kako sebagai Gamo-chan, Suzuki Aina sebagai Yoshi, dan Izawa Shiori sebagai Sakura. Untuk informasi lain mengenai animasi ini, antara lain ialah Telekom Animation Film akan melakukan adaptasi tersebut. Untuk informasi lainnya, mungkin sebagai asisten direkturnya ada Hirokazu Hanai, yang juga menjadi direktur sebagai di Haikyuu. Kemudian ada Taku Kishimoto yang melakukan skrip, dan ada juga Misaki Suzuki sebagai karakter desainer. Kemudian ada berita perilisan anime lain yaitu dari Chainsaw Man. Dilansir dari Sugoi Light, Tatsuki Fujimoto sebagai mangaka dari Chainsaw Man memberikan lampu hijau nih tentang animasi adaptasi dari Chainsaw Man. Ya, kita mungkin bisa melihat aksi Denji dan juga power ya di sini. Selanjutnya ada perilisan Gundam baru dari SD Gundam World Heroes. Kurang lebih ada 6 SD Gundam baru yang bakal dirilis sekitar bulan April 2021.
Gundam-gundam tersebut antara lain ada Wukong Gundam, Nobunaga Gundam, Sergeant Gundam, Benjamin Gundam, dan 2 model lain tanpa nama resmi. Dengan harga kurang lebih 600 yen. Ya, lumayan lah ya, untuk ukuran SD Gundam. Pengumuman selanjutnya adalah pengumuman collab booster Battle Spirit dengan Gundam. Gundam yang kali ini terfeature adalah Gundam Seed Destiny dengan Gundam Alone Blood Orphan. Untuk perilisan CB16 Battle Spirit ini di tanggal 27 Februari 2021. Berbarengan dengan pengumuman tersebut, juga ada pengumuman Premium Bandai Battle Spirit Gundam yang berisi playmat, tickbox, dan sleeve dari Gundam Unicorn dan Gundam 00. Untuk pre-ordernya mungkin sudah bisa di PO pada tanggal 13 November 2020. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa tanya toko kartu terdekat atau bisa cek di World of Card dan cari tuh list toko kartu yang nyentok Battle Spirit di Indonesia. Selanjutnya dari game, ada pengumuman mengenai collab antara Grand Blue Fantasy dengan Kimetsu no Yaiba. Dilansir dari Twitternya Grand Blue Fantasy sih, sepertinya bakal ada gacha-gacaan ya, karakter dari Kimetsu no Yaiba. Collab ini akan mulai pada tanggal Desember 2020. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa banget cek di Twitternya Grand Blue Fantasy. Oke, sepertinya segitu saja berita kali ini. Semoga bisa memberikan informasi terbaru tentang pop culture di Jepangan kepada sobat di Jepangan. Dan saya ingatkan juga pada teman-teman untuk like dan subscribe channel ini agar bisa membantu kami lebih semangat dalam membuat konten. Buat teman-teman yang mau berdonasi, bisa banget berdonasi di link di bawah ya. Untuk time untuk berita ini juga bakal ada di deskripsi sih. Oke, segitu aja kayaknya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.